Bu Hediana, when you said domestic worker, yang bawa mereka itu ke sini siapa? Yang bawa domestic worker ke sini itu banyak. Kalau di Indonesia dan juga di Thailand, atau di China, di many countries itu kan ada namanya biro-biro, apa sih, biro-biro uh, Agen pekerjaan? Iya, iya, biro-biro pekerjaan atau biro-biro. Nah, kalau yang saya udah lihat di Indonesia itu orang apply, ini aku mau kerja di Korea, saya mau kerja di whatever, di Hong Kong. Jadi banyak yang memang apply to work in another country. Maksudnya Gitu. seperti tenaga kerja Indonesia, Yes, tenaga kerja seperti wanita. TKW itu kan mereka apply sendiri. Nah, setelah mereka apply keluar dari Indonesia, itu tidak ada proteksi dari Indonesia or dari negara lain. Masuk ke Amerika, ternyata sampai ke sini katakanlah mereka bekerja di restoran saya, ya. Terus saya bilang, oh si Ina ini dia nggak ngerti mana-mana, bahasa Inggrisnya sedikit. Ya udah saya dengan $200 itu dia bekerja dua puluh jam, bukan 8 jam. Dia nggak bisa kemana-mana mencari bantuan. So that's what happened, is that I take advantage of you being here not knowing anyone, gitu. Jadi domestic worker itu membawa dirinya sendiri ke sini, sampai di sini lalu diperas begitu. Ada juga dibawa sama family. Jadi ada kasus-kasus saya perlu babysitter. Terus saya punya saudara dari kampung, mungkin keponakan 3 kali or some kind of distant cousin. Saya bawa ke sini, saya janjiin, kamu jagain anak gue deh, selama saya kerja. Again, cuma 8 jam atau 7 jam sehari. Kalau malam kamu sekolah atau weekend kamu sekolah. Sampai di sini aku lihat, oh kamu nih orangnya agak males ya, kurang bersih, nggak usah deh. Jadi semua janji-janji saya yang Ina bisa sekolah, saya kasih uang, dikasih baju, itu tiba-tiba saya I just decided not to do that. Nah, Ina boleh ke masjid atau ke gereja seminggu sekali, but that's all. Ina nggak boleh kemana-mana. Dikasih uang pun oke, ini gajinya, tapi Ina nggak pegang, saya yang pegang, karena saya langsung kirim ke ibu kamu. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah, kasus-kasus yang dibawa oleh saudaranya sendiri, itu kalau mereka melarikan diri dari rumahnya, mereka agak hesitant untuk lapor ke polisi atau lapor ke FBI karena itu masih saudaranya sendiri. So, ada juga yang dibawa ke sini oleh para diplomat. Same thing, mungkin kenalannya, mungkin saudaranya. Sampai di sini again dibayarnya mungkin ya $200 sebulan, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan si pembantu itu sebanyak-banyaknya tanpa memberi mereka break. Jadi kadang-kadang ya mereka ya seperti diperbudak lah, nggak boleh kemana-mana, dan nggak boleh pergi shopping kemana, nggak boleh punya kenalan, nggak boleh telepon ke keluarganya. Jadi kondisi bekerjanya itu seperti diperbudak. Dan itu masih termasuk abuse walaupun tidak ada kekerasan fisik? Yes, kalau menurut saya yes, karena trafficking itu adalah bagian dari kekerasan. Kenapa itu kekerasan? Karena begini, kalau kita bekerja, trafficking itu mostly about working, right? Tapi kalau kita kerja di Amerika ini, kita akan dilindungi hak-hak asasi kita. For instance, jam kerja itu biasanya kan sekitar 8 jam. Dan kalau kita lebih dari 8 jam, kita harus ada kompensasinya, kan? Ataukah mengambil hari break di besoknya atau bagaimana? Ada arrangement about that. Dan kita di sini kan juga ada gaji minimum. Gaji minimum di California itu sekitar $9 per jam.
Nah, orang-orang ini datang ke Amerika biasanya di offer itu bayarnya sekitar $200 sebulan. $200 kalau di San Francisco itu kan harga sepatu, actually. Sepatu jacket itu harganya 200. Nah, orang-orang ini $200 dibayar satu bulan. Kalau mereka mengikuti jam kerja Amerika, berarti let's say mereka kerja 40 jam seminggu, 40 kali 4 itu 160. Berarti kalau mereka dibayar $200 untuk 160 jam, itu berarti satu jamnya itu mereka dibayar $1 plus a little bit more. Itu kalau kerja 40 jam. Nah, orang-orang ini bekerja lebih dari 40 jam. Biasanya klien-klien saya itu bekerja begitu matahari terbit, udah kerja, tidak berhenti sampai midnight. And on top of that, kalau kerjanya salah dipukul, dimarah-marahin, kalau majikannya kurang ajar diheras dan juga diperkosa. Jadi mereka itu sama sekali tidak dilindungi. Jadi maksudnya Ibu Hadiana, pada dasarnya hak-hak asasi mereka itu dilanggar, seperti dirampas. Ya, mereka dilanggar dan dirampas dan tidak dilindungi sama sekali. Karena itulah kalau ada kasus-kasus seperti ini, I appeal to our community, teleponlah Asian Women Shelter. Kalau mau bicara langsung pada saya silahkan. Jadi kita bisa mendiskusikan bagaimana membantu orang-orang ini, laki-laki maupun perempuan. Bagaimana dengan korban-korban yang tidak punya surat-surat tuh? Apakah AWS dan organisasi yang kerjasama dengan AWS masih menyediakan pertolongan buat mereka? Yes, mungkin banyak yang sudah tahu bahwa San Francisco itu adalah sanctuary city. Sanctuary city meaning services and programs are provided for everybody. Jadi kalau ada victims baik dari kekerasan rumah tangga maupun trafficking, kalau telepon ke Asian Women Shelter, we are going to help them. Yes. Tidak memandang. Jadi bisa diceritakan sekali lagi Bu Hediana lebih detail ya, gimana kalau ada seorang korban yang ingin mencari pertolongan melalui AWS.